apalagi ke Mangga Besar, panas banget. Dia meninggal saya sedih juga. Waduh, terima kasih nih lagu-lagunya dia itu. Udah tua ini sekarang. Yes, my friends. Hari ini kita ketemu dengan salah seorang senior DJ. Saya kagumin sekali dengan beliau ini. Karena ketika awal-awal saya baru jadi DJ, terus kemudian saya ikut lomba DJ, beliau sudah jadi juri. Coba bayangin, saya baru mau cari prestasi, beliau udah juri nilai saya. Dan beliau adalah salah seorang founder dari Persatuan DJ Indonesia. Kita langsung saja ketemu dan berbagi cerita dengan Mas Sani Johan. Apa kabar, Bro? Baik, Mas Anies segar sekali. Wajahnya tidak pernah berubah, selalu Alhamdulillah, siapa bilang udah tua ini sekarang. Mas Anies cerita dong, kalau Mas Anies itu kira-kira pertama kali nge-DJ itu di mana sih, Mas Anies? Awalnya memang pada saat itu kan tahun 70-an belum ada DJ yang ini belum. Kita udah mulai tuh mobile DJ. Oh, 70-an, ya? Tahun 70-an belum ada yang namanya mixing. Semuanya serba otodidak dah ya. Sekitar tahun 80-an baru kita mulai itu. Bisa itu juga belajar mixingnya juga belajar sendiri waktu itu otodidak, nggak ada sekolah. DJ juga bisa dihitung sama jari waktu Tahun itu kan. 70-an gimana ceritanya Mas Sani bisa tertarik DJ? Karena kan dulu informasi juga sedikit ya. Namanya waktu itu gue masih kecil ya, masih muda. Tahu lah ada tempat-tempat yang ada disco gitu. Contohnya tuh disco Gua Rama, Tanamur. Terus kita sama teman-teman ya gitu kumpulin, beli turntable. Terus kebetulan teman ada yang di luar negeri, dia kirimin itu piringan hitam. Ya saya kebetulan ya sempat ke luar negeri juga sekian tahun. Terus balik lagi saya tuh kerja di ini, sebelum di Hilton tuh ada sebentar 1 tahun di Voila. Di Patra, Gedung Patra. Terus ada kabar di Oriental waktu itu cari DJ, 7 DJ yang dicoba satu persatu dicoba. Ya. Lagi di audisi gitu ya. Ya alhamdulillah saya yang lolos, saya yang masuk. Itu di hotel lagi kan, itu high class lah, tempatnya tempat memang eksklusif benar ya. Tuh, dan juga di situ kita selalu partner tuh selama hampir kurang lebih berapa tahun sama bule-bule. Jadi kita ambil dah ilmunya dia tuh kan. Iya. Itu kalau teman-teman mau tahu ya, di Hotel Hilton yang sekarang Sultan, dulu ada satu klub namanya Oriental ya, dan yang kita ngomongin ini Oriental yang di Hotel Hilton itu tempat hotel bintang 5, terus kemudian juga sangat lux sekali ya. Pada saat itu aja suatu contoh kayak laser belum ada di Indonesia, di situ tuh kita udah duluan. Di Oriental udah duluan ada laser. Terus gimana tuh Mas Ani setelah di Oriental diterima, kemudian partneran dengan DJ luar? Kita tahu 8090 juga banyak DJ luar ya. Itu banyak. DJ-nya dari Asia atau dari Eropa atau Barat? Kalau yang tempat saya kebetulan dari Inggris rata-rata. Dari Inggris rata-rata ya. Apa yang paling berkesan ketika kerja bareng sama DJ bule di Oriental gitu? Oh iya, ini kelakuannya kan macam-macam. Karena dia orang itu umurnya cuma 6 bulan. Tiap 6 bulan ganti. 6 bulan ganti. Jadi kita ya mesti sesuaiin diri aja. Terus kalau di Oriental sendiri, apakah DJ-nya perform sih? Mas Ani perform juga naik-naik ke atas meja, bulenya juga naik-naik ke atas meja atau enggak? Atau cirinya seperti apa style di Oriental waktu itu? Eksklusif di situ. Eksklusifnya yang lebih menonjol ya? Iya. Karena ya mungkin kalau tahun baru ya kita bisa naik meja. Tapi kalau hari-hari biasa enggak. Lebih rapi, lebih eksklusif ya. Dulu kan DJ kan harus ke dasi ya standar lah ya, standar. Berapa lama Mas Yani kerja dari Oriental di audisi sampai tutup itu berapa lama? 20 tahun lah. 20 tahun kerja di sana? Iya. Wow. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau dulu kita di DJ ya, salah satunya juga saya ya, ada lowongan kerja dikit dengan gaji yang lebih baik, kadang-kadang pindah gitu, tertantang karena masih muda. Ini Mas Ani bisa sebagai satu contoh ya, bahwa beliau bekerja itu dengan loyalitas dan benar-benar dia kerja sampai 20 tahun loh di Oriental gitu ya. Berapa kapasitas Oriental Open? Sekitar 500. 500-an.
duduk kapasitas atau cukup penuh? Iya, kalau terakhir udah direnovasi 500 tuh sitting capacity ya. Oh, lumayan besar. Kalau berdiri ya kadang-kadang bisa lebih dari itu. Oh, 700. berarti lumayan besar ya. Lumayan, untuk ukuran hotel tuh besar, cukup besar ya. Mas Ani, rasanya nggak komplit kalau cerita dengan Sani Johar. Itu nggak cerita tentang PDJ, Persatuan DJ Indonesia. Kira-kira kesannya gimana sih tentang Persatuan Disc Jockey Indonesia pertama kali? Kapan dia berdiri? Ya itu, awal-awalnya memang kita nih DJ suka ngumpul ya, saling kenal. Ini bertambah tahun kan bertambah banyak tuh DJ pada saat itu ya. Nah itu, akhirnya kita lama ini kita suka jalan ke kota, saling mengenal. Tapi kalau terus hanya untuk ngumpul terus nggak ada untuk kemajuan DJ untuk apa kan kita pikir mesti ada bikin sesuatu. Terpikirlah sama anak-anak gimana kalau kita bikin organisasi, tujuannya ya untuk DJ semuanya, tujuannya untuk segala kebaikan untuk DJ juga ya, sampai akhirnya sekarang ya. Yang pertama kali Persatuan DJ Indonesia itu lebih fokus di bidang perlombaan atau apa ya pertama kali? Kok bisa idenya selalu bikin festival, ada Joki Saputra, ada Jeki Musri, ada Tommy Fast. Ya itulah makanya jadi kita Persatuan Disc Jockey Indonesia itu selain untuk mengarahkan para DJ juga kita melihat dia punya kompetisi kan, keterampilan kompetensinya gitu. Jadi ya jatuhnya kita bikin kejuaraan atau festival gitu. Dan alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan baik lah pada era itu ya. Semuanya. Dan terbukti ya sampai sekarang DJ-nya pun masih terbukti eksis juara-juara. Oh iya, bagus-bagus. Sampai sekarang masih terus bisa bertahan. Malah pernah sampai sekali yang Southeast Asia kan kita bikin. Itu ada DJ Filipina ada, Singapura ada, ya Malaysia juga ada kali ya. Mas Ani ada cerita apa nih yang bisa berbagi buat kita yang refresh memory about 80s, 90s gitu? Ya Kiting Lee juga mungkin saya rasa juga ngerasain ya. Zaman itu nggak akan kembali lagi gitu ya. Itu zaman benar-benar zaman keemasannya DJ itu loh. Iya. Di Indonesia pada saat itu. Gitu. Mas Ani sendiri ketika kerja di era-era 80-90-an, apa sempet pergi ke luar negeri misalnya ke Singapura lihat klubnya? Oh, saya dulu waktu awalnya di Hilton juga sempat di training di Singapura, di Julianas yang di Singapura. Julianas Singapura. Sama di Australia juga waktu itu main saya. Di training di situ. Apa yang Mas Ani lihat bahwa Indonesia tadi juga sempat dikatakan bahwa DJ kita nggak kalah lah gitu ya, sangat populer. Kalau untuk Asia ya, memang DJ kita bagus. Tapi ada yang bilang kan Oriental itu letaknya di Jakarta Selatan. Ada yang bilang lagu-lagu Michael Jackson, lagu-lagu Whitney Houston yang agak sedikit ceria-ceria nggak terlalu main di Jakarta Selatan. Betul nggak sih? Lebih banyak main di arah kota. Kalau Michael Jackson jelas itu tetap putar ya. Iya, makanya saya bilang paling berjasa tuh dia. Ya? Dia meninggal saya sedih juga. Waduh, terima kasih nih lagu-lagunya dia itu. Ya pasti itu Michael Jackson, Whitney Houston, Bobby Brown, banyak. Tapi memang ada sedikit perbedaan lah antara selatan dan kota itu pada saat itu ya, karena DJ di kota itu jauh lebih meriah lagunya gitu. Karena sesuai dengan orang-orangnya gitu kan ya. Ya contoh aja kayak kita ke tempatnya Adam Yakwani kan, Stardust kan, dia bisa naik table segala macam itu bisa, memang itu tempatnya mendukung. Kalau kebetulan saya tempatnya eksklusif jadi nggak mungkin yang begitu-begitu entar disambit asbak saya. Apa yang bayangannya Mas Ani kalau seumpama kita tiba-tiba di Oriental, saya tiba-tiba main naik di atas meja, biasanya apa? Ya paling ya pada saat itu sih diliatin orang aja, orang juga udah ngapain ini orang mungkin nggak umum gitu loh. Kadang mereka benar-benar enjoy datang tuh, pingin suasananya yang enak, tidak terlalu galugalan ya gitu ya, nggak liar lah ya kalau orang bilang, dan bisa enjoy musiknya. Kalau di kota mungkin karena orangnya karena banyak pengusaha atau sales atau apapun, dia butuh musik yang untuk melepaskan rilis stres. Jadi kalau di kota udaranya lebih panas. Begitu masuk harmoni, udah ngerasain panas nih. Apalagi Mangga Besar, panas banget ya kan. Panas gitu. Mas Ani, kira-kira ada apa nih yang mungkin di ujung cerita-cerita kita tentang 80s, 90s luar biasa, banyak sekali yang saya bisa dapat. Ya sebenarnya sih banyak kalau kita mau
mau cerita ya satu persatu tuh, aduh banyak-banyaknya bukan main. Sama Kiting Lee juga banyak, kita punya memori ya kan dulu zaman-zamannya festival ya. Ya pokoknya untuk DJ yang sekarang, aduh semangat deh. Yang penting nggak apa-apa, tapi satu, jangan ngarepin hanya nge-DJ aja gitu. Harus ada skill lain yang untuk mendukung gitu ya. Jadi jangan anggap pekerjaan DJ itu adalah pekerjaan utama gitu loh. Kalau dulu saya tuh begitu, mau nggak mau saya begitu karena saya ya ke satu kebetulan tempatnya bagus. Itu bekerja bener gitu. Jadi selalu mencari nilai lebih, value lebih ya, supaya kita nggak cukup puas dengan satu bidang aja ya Mas. Iya itu, jadi jangan jadikan DJ itu suatu utama gitu ya. Mas Ani, terakhir tiba-tiba saya kepikir, Mas Ani sepertinya juga pernah tinggal di luar negeri ya kayaknya. Pernah saya di Swiss sama Jerman dulu. Swiss sama Jerman ya? Itu sebelum saya lahir di Singapura. Lahir di Singapura ya? Karena saya lihat kayaknya keluarganya Mas Ani banyak yang keluarga diplomat. Iya, ayah saya diplomat, kakak-kakak saya juga ada diplomat. Betul ya? Memang diplomat dan sering pindah-pindah negara kan gitu? Iya, di Belanda juga pernah. Itu sebelum nge-DJ atau? Sebelum nge-DJ? Lahir pun di Singapura? Iya, saya lahir di Singapura. Nggak ada kebayang Mas Ani mungkin nge-DJ di luar negeri saat 80-90 waktu itu? Enggak ada. Memang Indonesia jauh lebih bagus dia punya atmosfernya, ambience-nya gitu ya. Saya nggak sombong sih. Ini saya ya punya pendapat. Mungkin orang lain juga punya pendapat lain. Namanya di Indonesia itu jauh. Mas Ani, terima kasih ya sudah berbagi di channel Kiting Lee. Sama-sama Kiting Lee. Semoga sukses semua untuk teman-teman juga. Salam hormat semuanya DJ Indonesia. Oke, terima kasih. Saya Kiting Lee, jangan kemana-mana, tetap ikutin saya. Kita masih ada ketemu dengan beberapa DJ. Sampai ketemu. Kiting Lee dan Mas Ani, jangan pamit. Bye.